Di suatu hari di sebuah kantor kepolisian, terlihat seorang anak perempuan cantik yang bernama Yesung. Yesung terlihat bersama dengan seorang kepala sipir di sana. Kepala sipir itu bernama Jangwon. Pada hari itu, Yesung yang merupakan seorang pengacara ingin membuka sebuah kasus untuk membersihkan nama ayahnya. Kemudian Jangwon mengatakan kalau kasusnya sangatlah rumit. Lalu dia menyuruhnya untuk menemui orang-orang tahanan itu. Yesung langsung mencari keberadaan orang-orang itu. Sesampainya di sana, orang-orang itu adalah teman-teman ayahnya ketika ia di penjara. Awalnya mereka tidak mengenal Yesung, namun setelah mengetahui kalau itu adalah Yesung, mereka pun terkejut. Kedatangan Yesung yang hanya untuk meminta bantuan kepada mereka agar bisa menjadi saksi untuk mengembalikan nama ayahnya. Mendengar itu, mereka pun terharu dan bersedia untuk menjadi saksi. Karena mereka tahu kalau ayahnya Yesung adalah ayah yang sangat baik. Pada hari pertama persidangan itu dimulai, mereka kembali bertemu dengan kepala sipir itu. Mereka masih ingat akan kepala sipir itu ketika mereka masih di dalam tahanan. Saat sidang dimulai, jaksa penuntut umum mengatakan kalau ayah Yesung merupakan seorang tersangka penculikan dan pembunuhan. Dia menculik dan membunuh seorang anak. Kemudian dia juga mengatakan kalau ayahnya juga merupakan seorang dengan kasus pencabulan pada anak-anak. Mendengar itu, Yesung mengatakan kalau itu adalah sebuah kesalahan besar pada kasus ini. Dia meminta kepada pimpinan sidang kalau semua bukti harus diperiksa lagi. Dia mengatakan kalau dia bukanlah pembela untuk kasus itu. Namun dia mengatakan kalau dia ada di sana pada saat itu. Kalau dia menjadi saksi pada hari itu. Karena orang yang tersangka adalah ayahnya sendiri. Dia akan mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan fakta dan tanpa ada kebohongan sedikit pun. Mendengar itu, seluruh orang yang hadir di sana pun terdiam. Kemudian cerita diawali pada 16 tahun silam. Terlihat seorang anak kecil dan ayahnya yang sangat senang sekali. Mereka tampak senang karena mereka akan membeli sebuah tas bermerekkan Sailor Moon. Anak itu adalah Yesung yang ketika masih kecil dan ayahnya yang bernama Yonggo. Yonggo adalah sosok ayah yang sedikit memiliki keterbelakangan mental. Namun dia sangat sayang kepada anaknya. Pada hari itu, tas kesayangan anaknya sudah dibeli oleh orang lain. Melihat itu, Yonggo dan Yesung tampak bersedih. Setibanya di rumah, ayahnya berjanji akan membelikan tas Sailor Moon itu pada saat ia akan masuk sekolah nantinya. Mendengar itu, Yesung pun sangat senang. Yonggo juga merupakan seorang ayah yang sangat periang. Dia tidak pernah memperlihatkan wajah sedih pada anaknya. Dia tetap tertawa dan berusaha untuk selalu membuat Yesung tertawa. Keesokan harinya, Yesung pun berangkat ke sekolah. Sedangkan Yonggo hanya seorang tukang parkir pada sebuah minimarket. Pada saat itu, Yonggo sudah mendapatkan uang dari gajinya dan ia pun berencana akan membelikan tas itu pada Yesung. Namun dia didatangi oleh Sojung. Sojung adalah anak dari seorang perwira kepolisian. Sojung juga yang dulunya membeli tas itu dikarenakan Yonggo kurang gercep. Lalu Sojung pun mengajak Yonggo untuk mencari toko lain.
ia mencari toko yang menjual tas Sailor Moon itu. Dan mereka pun pergi. Namun tiba-tiba seorang wanita melihat Yonggo seakan-akan melakukan pencabulan pada Josung. Melihat itu, Josung pun dinyatakan tewas dan Yonggo dinyatakan sebagai tersangka. Dan ketika berada di kantor polisi, Yonggo sangat mencemaskan anaknya. Kemudian Yonggo pun disiksa di sana. Mereka tidak mempedulikannya. Sementara itu, Josung menunggu ayahnya sampai larut malam. Josung sangat sedih karena ayahnya tak kunjung pulang. Josung hanya tinggal seorang diri. Kemudian keesokan harinya, Josung pergi mencari ayahnya. Pada hari itu juga, pihak kepolisian melakukan olah TKP. Yonggo diminta untuk mereka ulang kejadian itu. Setiba di sana, Yonggo diminta untuk mereka ulang kejadian itu. Awalnya Yonggo menolak karena dia merasa tidak melakukan adegan itu. Namun karena dipaksa dan diancam oleh polisi, Yonggo pun melakukannya. Saat mereka ulang itu, Josung melihat ayahnya. Namun demi keamanan dan keselamatan mereka, polisi tak memperbolehkan mereka bertemu. Yonggo dan Josung pun terlihat sangat sedih dan Josung pun menangis. Kemudian keesokan harinya di penjara, kepala sipir mendapat kabar kalau ada tahanan baru yang masuk. Namun anak buahnya mengatakan kalau tahanan yang masuk terjerat kasus yang parah dan ia akan dijatuhi hukuman mati. Lalu kepala sipir itu pun bertemu dengan Yonggo. Yonggo yang masih memikirkan anaknya segera mengambil telepon di sana. Melihat itu, kepala sipir itu pun marah kepada Yonggo. Akhirnya Yonggo dimasukkan ke dalam sel nomor 7. Di sana ia berada satu sel dengan tahanan lain. Tahanan itu memiliki kasus-kasus yang berbeda. Bongsik adalah seorang pencopet. Jungho dengan kasus penipuan. Sementara Manbim dengan kasus penzinahan. Dan leadernya yang merupakan seorang kepala gangster. Kemudian di sana juga ada kakek Seo yang terjerat kasus penipuan. Awalnya mereka mengira kalau Yonggo adalah orang yang normal seperti biasa. Namun setelah mendengar ceritanya, mereka terkejut. Mereka baru tahu kalau Yonggo adalah seorang disabilitas. Seorang disabilitas yang terjerat kasus penculikan di bawah umur, kemudian kasus pencabulan di bawah umur, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan pembunuhan. Dan keputusan sidang adalah hukuman mati bagi Yonggo. Mendengar itu, semua tahanan di sana hanya bisa terdiam dan mengucap istighfar. Lalu scene beralih ke sekolah Yesung. Yesung yang masih terlihat sedih sejak kepergian ayahnya. Akhirnya Yesung tinggal di panti asuhan. Dia pun sekolah di sana. Namun Yesung yang tak mau kehilangan ketika ayahnya mencarinya, meninggalkan sebuah surat di rumahnya. Sementara itu di penjara, aktivitas para tahanan berada di luar penjara. Di sana terlihat Samyun yang merupakan musuh bebuyutan dari leader akan mencelakai leader. Melihat itu, Yonggo pun menyelamatkannya. Karena kebaikannya itu, leader akan mengabulkan permintaan dari Yonggo. Mendengar itu, Yonggo mengatakan kalau dia cuma menginginkan anaknya Yesung. Leader pun menuruti permintaan Yonggo. Lalu keesokan harinya, ketika ada acara peringatan Maulid Nabi di tahanan itu, Yesung pun ikut memperingati acara itu. Dan Bongsik pun menculik Yesung dan membawanya ke tempat sel mereka.
Saat tiba di sel itu, Yesung yang melihat ayahnya sangat sedih sekali. Yesung pun mengatakan kepada ayahnya kalau dia sudah mencarinya. Mendengar tangisan Yesung, Yonggo cuma bisa mengatakan, "Maaf anakku." Yonggo melihat anaknya kurus sejak kepergiannya. Yonggo pun berterima kasih kepada leader. Sebenarnya mereka sangat takut kalau ketahuan. Lalu Bomsik memanggil sipir itu. Ia melaporkan kejadian itu. Namun melihat wajah sedih dan tulus dari Yesung, Bomsik pun berubah pikiran. Keberadaan Yesung di sana hanya sebentar. Namun kehadirannya mampu mengubah semua tahanan di sana. Ketika rombongan pengajian hendak pulang, mereka pun mengantarkan Yesung. Namun Yesung tak ingin kembali ke rumah. Dia ingin bersama ayahnya untuk tinggal di sana. Namun mereka mengatakan kalau Yesung harus sekolah dan tidak boleh menjadi orang seperti mereka. Mendengar itu, Yesung pun menurutinya, asal mereka berjanji padanya akan menjemputnya kembali. Yesung bertanya pada ayahnya kenapa dia di sana dan apakah ayahnya seorang penjahat. Mendengar itu, sontak seluruh tahanan itu mengatakan kalau dia berada di sekolah. Mereka tidak ingin mengatakan hal yang tidak wajar kepada Yesung karena mereka takut membuat Yesung sedih. Mereka pun mengantarkan Yesung pada rombongan pengajian itu. Ternyata Yesung sudah ditinggalkan oleh rombongan itu. Akhirnya Yesung tinggal di tahanan itu untuk beberapa hari. Namun karena takut ketahuan, mereka berencana mengeluarkan Yesung pada hari itu. Karena ada acara rombongan pengajian lagi, dan mereka pun membuat sebuah kesepakatan. Pada malam harinya, Yesung meminta maaf kepada ayahnya. Dia mengatakan kalau semua itu disebabkan olehnya. Kemudian ayahnya berjanji akan membelikan tas itu padanya. Ayahnya pun berkata akan mengatakan yang sebenarnya kalau dia bukan orang yang jahat. Dan mereka pun akhirnya tertidur. Namun karena tiap malam ada pemeriksaan oleh penjaga sipir, mereka berusaha menyembunyikan Yesung. Dan mereka pun berhasil karena penjaga itu tidak menyadarinya. Keesokan harinya, Yesung yang sangat periang menghibur mereka. Mereka tampak senang sekali. Namun rencana mereka untuk mengembalikan Yesung akan dilaksanakan pada hari ini. Mereka pun mulai beraksi. Akan tetapi alangkah terkejutnya si leader karena acara itu bukan acara pengajian ibu-ibu, melainkan pengajian bapak-bapak. Leader sangat marah pada Chung Ho. Rencana mereka gagal. Chung Ho tak bisa membedakan pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak. Sementara itu, kepala sipir yang bernama Jang Wan melihat sebuah foto. Dia melihat keanehan pada foto itu. Dan pada malam harinya, mereka memeriksa sel nomor 7. Ternyata Yonggo dan kawan-kawannya tak bisa lagi menyembunyikan Yesung. Karena keberadaan Yesung sudah diketahui oleh Jang Wan. Melihat itu, Jang Wan sangat marah pada Yonggo dan memindahkan Yonggo ke ruang isolasi. Sepanjang perjalanan, Yonggo terus memanggil anaknya. Dia takut kalau anaknya kedinginan. Mendengar itu, Jang Wan memukulinya. Lalu Yonggo berada di ruang isolasi. Dan kemudian seluruh tahanan di sana dirazia. Namun sementara itu, Yesung yang berada di rumah terus menangisi ayahnya. Lalu pada malam harinya, Sungwon yang merupakan musuh dari leader mencoba membakar tempat itu. Dia kecewa karena tahanan lain bisa membawa anak-anak untuk masuk. Namun dia tidak dapat bertemu dengan ayahnya sendiri.
Jangwon yang berusaha membujuk Sunwon tak berhasil. Justru dia terperangkap dalam api. Namun ternyata dia diselamatkan oleh Yonggo. Ketika Jangwon baru sadar dari pingsannya, dia baru tahu kalau Yonggo yang menyelamatkannya. Dia diselamatkan oleh orang yang dituduh membunuh. Ia pun meragukan itu karena melihat ketulusan dari Yonggo. Dokter itu juga mengatakan kalau Yonggo terus-terus berteriak agar Jangwon bisa diselamatkan. Lalu Shin beralih ke sekolah Jesung. Karena kepergian Jesung, gurunya tampak cemas. Namun Jesung mengajak gurunya ke tempat ayahnya. Setiba di sana, gurunya sangat terkejut karena Jesung mengajaknya ke sebuah penjara. Barulah ia menyadari kalau ayah Jesung berada di dalam penjara dan Jesung tinggal seorang diri. Mereka pun bertemu dengan ayahnya. Gurunya yang mengetahui ayah Jesung adalah seorang penyandang disabilitas mencoba menghibur Jesung dan ayahnya. Ketika jam besuk sudah habis, Jangwon yang melihat kesedihan Yonggo dan anaknya merencanakan sesuatu untuk membalas kebaikan Yonggo. Pada malam harinya, Jangwon teringat akan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya itu sudah meninggal. Dia cuma bisa meratapi foto itu. Sementara itu Yonggo masih terlihat sedih. Dia masih merindukan anaknya. Temannya pun berusaha untuk menghiburnya. Namun hal itu juga dilihat oleh Jangwon. Kemudian Jangwon menemui gurunya Jesung. Ternyata Jesung berada di rumah sakit. Ketua Yayasan Panti Asuhan mengatakan kalau Jesung sebaiknya dipindahkan ke panti asuhan lain karena yayasannya sudah kehabisan dana. Mendengar itu, Jesung mengatakan pada Jangwon agar dia mau menolongnya dan dia tidak mau jauh dari ayahnya. Mendengar itu, Jangwon hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, di dalam sel, Yonggo yang masih murung mendapat sebuah paket. Paket itu ternyata adalah anaknya Jesung. Ternyata Jangwon membawa Jesung sebagai ucapan terima kasihnya kepada Yonggo. Kemudian Yonggo pun menemui Jangwon di kantornya. Dia mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu Jangwon pun bertanya padanya, kenapa Yonggo melakukan pembunuhan itu. Lalu pada malam harinya, suasana tahanan itu kembali ceria. Jesung meminta kepada leader agar membacakan sebuah cerita dongeng untuknya. Namun ternyata ketua gangster itu tidak pandai membaca. Dia pun diolok-olok oleh temannya. Kemudian Jangwon yang masih penasaran dengan kasus Yonggo mencari informasi terkait kasusnya itu. Setelah dia menemukan salinan berita acara itu, dia melihat keanehan pada kasus itu. Dia tidak percaya kalau Yonggo adalah seorang pembunuh. Sementara itu Jangwon yang berjanji akan merawat dan mencegah Jesung untuk bertemu dengan ayahnya. Jangwon pun bertemu dengan Jesung di sekolahnya. Kemudian setiba di penjara, Jesung mengajarkan kepada leader cara membaca dan menulis, sehingga leader itu pun bisa membaca dan menulis. Lalu terlihat Bomsik sangat sedih karena dia tak mendapat kabar dari istrinya. Istrinya yang baru melahirkan, dan dia hanya bisa pasrah dan murung. Namun Jesung yang membawa ponsel temannya meminjamkan kepada Bomsik. Ia lalu menelpon istrinya. Bomsik pun sangat senang dan terharu karena dia bisa mendengar suara anaknya dan istrinya. Pada keesokan harinya, Yonggo dan temannya mendapat kabar kalau sidang Yonggo akan dipercepat. Mereka pun terkejut mendengar kabar itu. Kemudian mereka pun membantu Yonggo untuk menceritakan yang sebenarnya. Mereka pun tahu kejadian yang sebenarnya.
Ketika itu, Yonggo bersama anak komisaris polisi itu. Mereka hendak mencari sebuah toko yang menjual tas Sailor Moon untuk dibelikan kepada Jae-sung. Namun karena hari itu cuaca sangat dingin dan jalan-jalan licin, karena seluruh air membeku, membuat Sojung terpeleset. Dan ketika hendak memegang sesuatu, akhirnya dia ditimpuk oleh batu bata. Yonggo yang kala itu mau mencoba menyelamatkannya dengan memberikan nafas bantuan. Namun karena polisi itu dendam padanya, ia membuat laporan palsu dan sebuah kesaksian palsu. Yonggo yang dijebak dan dituduh menculik, memperkosa, dan membunuh dari anak komisaris itu. Kawan-kawan Yonggo meminta kepada Yonggo agar menceritakannya dengan jujur akan kejadian sebenarnya. Dia sudah diberi catatan-catatan untuk dihafal. Dikarenakan Yonggo merupakan penyandang disabilitas, dia kesulitan untuk menghafalnya. Namun dia terus berusaha menghafalnya. Akhirnya dia berhasil dan membuat kawan-kawannya senang. Karena dia sudah siap menghadapi sidang itu, dan mereka akan membantu Yonggo pada sidang itu. Lalu scene beralih pada saat ini. Di dalam sidang, Jae-sung yang sudah besar meminta kepada leader dan Chunso untuk menjadi saksi di saat itu. Namun karena mereka adalah bekas narapidana, penuntut meragukan kesaksiannya itu. Lalu Jae-sung meminta Jang-won untuk bersaksi. Jang-won pun menceritakan kejadian di kala itu. Jang-won di saat itu sudah menemui komisaris kepolisian. Dia meminta agar Yonggo dibebaskan karena dia tidak bersalah. Namun komisaris itu menolaknya kalau dia tidak bisa menerima kematian anaknya. Ternyata Jang-won memiliki seorang anak yang dibunuh oleh tahanan favoritnya. Kemudian kawan-kawan Yonggo meminta seluruh tahanan agar membuat petisi untuk Yonggo agar Yonggo bisa dibebaskan. Kemudian pengacara Yonggo pun menemuinya. Dia mengatakan dan mengancam Yonggo kalau dia tidak mengaku, anaknya tidak akan selamat karena yang dihadapinya adalah kepala komisaris kepolisian. Setelah pengacara itu pergi, Jang-won memberikan petisi dari tahanan itu. Namun ia mengatakan percuma. Jang-won mengatakan kalau Yonggo tidak bisa menulis, jadi dia tidak akan bisa membuat pernyataan itu. Mendengar itu, pengacara itu tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Yonggo pun berangkat untuk mengikuti sidang itu. Jang-won yang melihatnya cemas merasa kasihan padanya. Ketika sidang hampir dimulai, Yonggo ditemui oleh kepala komisaris itu. Pada saat sidang dimulai, Yonggo yang merasa psikologisnya tertekan, akhirnya dia mengaku kalau dia memang membunuh anak itu. Mendengar itu, seluruh suasana sidang itu pun terlihat heboh. Jae-sung dan Jang-won yang hadir pada saat itu marah karena Yonggo tidak mengatakan yang sebenarnya. Ternyata selama ini apa yang telah ia dapat dan apa yang telah dibantu oleh teman-temannya, ia sama sekali tidak melakukan hal itu. Dan dia tidak jadi mengatakan kebenarannya. Usut punya usut, ternyata Yonggo tidak mengatakan yang sebenarnya dikarenakan dia diancam oleh pengacara dan kepala komisaris itu. Pengacara dan komisaris polisi itu mengatakan kalau Yonggo tidak mengakui dan menerima sanksi itu, maka anaknya Jae-sung akan mendapat perlakuan yang sama. Dia akan dibunuh sama seperti Sojung. Mendengar itu, Yonggo yang sangat sayang pada anaknya dan dia tidak ingin terjadi apa-apa pada anaknya, terpaksa mengakuinya. Akibat pengakuannya itu, Yonggo pun diancam hukuman mati. Lalu pada suatu hari,
Jang Won meminta kepada komisaris agar memberikan amnesti pada Yonggo. Namun, komisaris polisi itu menolaknya. Sementara itu, kawan-kawannya yang melihat Yonggo sedih berusaha menghiburnya. Dia merencanakan untuk menyuruh kabur Yonggo dengan sebuah balon udara. Namun usaha mereka gagal, dan tibalah hari eksekusi mati bagi Yonggo. Ternyata eksekusi Yonggo bertepatan dengan hari ulang tahun Jae-sung putrinya, yaitu pada tanggal 23 Desember. Kawan-kawan Yonggo memberikan kado kepada Jae-sung, dan Yonggo juga memberikan kado berupa tas Sailor Moon kepada Jae-sung. Jae-sung terlihat sedih, dan ia berterima kasih kepada anaknya. Akhirnya Yonggo dijemput untuk menjalani eksekusi mati. Teman-temannya memberikannya sebuah coretan pada bajunya. Mereka mengatakan kalau mereka sangat mencintainya. Semua orang yang melihat Yonggo sangat terharu. Saat akan dieksekusi, Yonggo berkata kepada putrinya kalau putrinya pasti bisa hidup sendirian. Jae-sung berjanji akan kembali melihatnya setelah dia mendapat nilai yang bagus. Jae-sung juga mengatakan kepada Yonggo selamat hari puasa, minal aidin wal faizin. Dan untuk terakhir kalinya, Yonggo tak bisa melepas dan kehilangan anaknya. Dia meminta tolong pada orang di sana. Namun nasi sudah menjadi bubur. Yonggo harus menerima hukumannya itu. Lalu scene beralih pada saat sidang. Mendengar kesaksian Jae-sung, akhirnya hukuman mati atas nama ayahnya dibatalkan dan ayahnya dinyatakan tidak bersalah. Mendengar itu, Jae-sung terlihat sedih. Namun sedihnya itu bercampur dengan rasa senang. Walaupun tidak bisa membuat ayahnya hidup lagi, setidaknya dia bisa membersihkan nama ayahnya karena difitnah.